Halo semuanya, di sini saya akan melakukan praktikum mandiri. Kali ini judulnya adalah tipe-tipe telur. Sebelum kita melakukan praktikum, ada baiknya kita harus mengetahui tujuan praktikum kali ini, yaitu untuk mengetahui tipe-tipe telur pada vertebrata dan membandingkan antara beberapa spesies dengan tipe telur yang berbeda. Adapun alat dan bahan yang kita perlukan pada praktikum kali ini yaitu pisau dan wadah. Kemudian bahan yang kita perlukan yaitu 1 butir telur mentah ayam, bebek, dan puyuh. Kemudian 1 butir telur ayam yang sudah direbus, 1 butir telur bebek yang sudah direbus, dan 1 butir telur burung puyuh yang sudah direbus. Merupakan kumpulan makanan yang disediakan oleh induk unggas untuk perkembangan embrio menjadi anak dalam suatu wadah. Isi telur akan semakin habis begitu telur telah menetas. Telur tersusun dari 3 bagian utama. Yang pertama yaitu kulit telur, yang kedua bagian cairan bening, dan yang ketiga bagian cairan yang berwarna putih. Kulit atau cangkang telur memiliki pori-pori agar dapat melakukan keluar masuknya udara. Kulit atau cangkang telur berbeda-beda dari setiap ternak. Yang pertama yaitu kulit ayam. Kulit ayam memiliki warna yang kecoklatan. Yang kedua yaitu kulit bebek. Kulit telur bebek memiliki warna yang sedikit kebiru-biruan atau kehijau-hijauan. Yang ketiga ada telur puyuh. Telur puyuh berwarna putih dan ditandai dengan adanya bercak-bercak. Selanjutnya yaitu tipe telur dibedakan berdasarkan penyebaran yolk dan cadangan makanannya. Yang pertama, tipe telur isolesital atau tipe telur ini juga dapat disebut dengan homolesital, yaitu jumlah yolk dalam sitoplasmanya relatif sedikit dan tersebar merata di seluruh daerah sitoplasma. Telur ini dapat dicontohkan atau terdapat pada Echinodermata, Mollusca, Annelida, dan Mamalia. Yang kedua yaitu tipe telur telolesital atau megalesital ekstrim, yaitu jumlah yolk relatif banyak sehingga inti dengan sedikit sitoplasma terdesak ke permukaan telur. Tipe telur ini berukuran besar, contohnya pada aves dan reptil. Yang ketiga yaitu tipe telur sentrolesital, yaitu yolk terhimpun pada bagian dalam dari telur dan sitoplasma terdapat sebagai selaput tipis pada permukaan telur. Contoh dari tipe telur ini yaitu terdapat pada Arthropoda. Nah, baiklah yang pertama kita akan mengamati telur-telur mentah, yaitu di sini sudah terdapat telur ayam mentah, telur bebek, dan telur burung puyuh. Di sini ada bagian-bagian telur, yaitu cangkang dari telur ayam. Cangkang telur merupakan bagian terluar dari telur. Cangkang telur bertekstur keras dan bertujuan untuk pelindung utama telur bagian dalam dari lingkungan luar. Pola, tekstur, dan warnanya berbeda-beda dari setiap jenis. Telur ayam negeri memiliki cangkang telur bertekstur agak keras pada bagian luar dan pola polos dan warna coklat tua atau muda. Cangkang telur memiliki pori-pori yang berfungsi sebagai jalan keluar atau masuknya udara. Yang kedua yaitu terdapat membran cangkang. Membran cangkang merupakan selaput tipis di dalam cangkang telur pada salah satu ujung telur. Membran ini tidak menempel pada cangkang sehingga terbentuk selaput udara. Kemudian yaitu ada albumin. Albumin ini atau disebut dengan putih telur merupakan bagian dalam telur yang berwarna jernih. Albumin mengelilingi yolk dan berfungsi sebagai pelindung embrio dari goncangan dan sebagai cadangan makanan dan udara. Selanjutnya yaitu terdapat kalaza. Kalaza merupakan struktur berwarna putih
putih seperti riak yang terdapat pada bagian dalam telur. Kalaza berfungsi sebagai tali kuning telur yolk yang menahan kuning telur tetap pada tempatnya dan menjaga embrio agar tetap berada di bagian atas kuning. Selanjutnya yaitu di bagian tengah-tengah ini terdapat yolk. Yolk merupakan bagian telur yang berwarna kuning pada kebanyakan aves. Bagian ini berfungsi sebagai cadangan makanan bagi embrio. Ini merupakan bagian-bagian dari telur ayam. Kemudian terdapat yang sama juga pada bagian telur bebek, yaitu terdapat cangkang telur yang berwarna kehijauan, dan terdapat juga membran cangkang. Kemudian terdapat albumin dan juga ada kalaza dan yolk. Selanjutnya yaitu ada telur burung puyuh. Telur burung puyuh ini cangkang telurnya juga terdapat cangkang telur dan membran cangkang. Kemudian ada albumin atau putih telur, dan ada kalaza juga untuk tali kuning telur agar menahan kuning telur tetap pada tempatnya. Kemudian juga terdapat yolk pada telur ini. Dilihat dari perbedaan warna dari telur-telur ini, kalau kuning telur pada ayam itu terdapat warnanya kuning, dan kuning telur pada bebek ini terdapat warnanya sedikit keoren-orenan atau lebih pekat kuningnya. Dan kalau kuning telur pada burung puyuh ini kuningnya sedikit pucat, hampir mirip dengan kuning telur yang ada pada telur ayam. Kita akan mengamati telur-telur yang sudah direbus. Yang pertama yaitu ada telur ayam yang sudah direbus. Setelah itu kita belah dua telur ayam ini untuk melihat bagian-bagian yang ada di dalam telur. Kemudian kita belah juga telur pada telur bebek. Yang terakhir kita belah juga telur burung puyuh. Nah, kita amati bagian-bagian dari telur ayam ini. Sama seperti tadi, telur ayam ini memiliki bagian yaitu cangkang telur dan juga memiliki membran cangkang. Membran cangkang telur ini. Kemudian terdapat albumin dan juga terdapat yolk. Di sini ada yolk kuning atau kuning telur. Yang kedua yaitu telur pada telur bebek. Telur bebek ini juga sama, terdapat cangkang telur dan membran cangkang dan juga putih telur. Kemudian juga terdapat yolk. Yang terakhir yaitu telur burung puyuh, terdapat cangkang telur, membran cangkang, putih telur, dan yolk. Dilihat dari jenis telur yang diamati, telur-telur ini termasuk ke dalam tipe megalisital karena memiliki jumlah yolk yang sangat banyak. Nah, dari praktikum kali ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dari ketiga telur yang diamati, telur-telur tersebut termasuk ke dalam tipe megalisital karena memiliki jumlah yolk yang sangat banyak. Kenapa mereka tersebut dimasukkan ke dalam tipe
megalisital karena telur-telur ini berasal dari golongan Aves. Terima kasih sudah menonton video praktikum kali ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.